Kalau ketika kita berdoa, hati kita yakin seutuhnya kepada Allah, pasti Allah nggak akan ngecewain kita. Nggak mungkin. Allah itu nggak mungkin mengecewakan kita. Allah sendiri kok yang berjanji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'. Itu Allah yang bilang, aku tuh dekat. Artinya berharaplah kepadaku gitu. Dan aku akan mengijabah setiap orang yang meminta kepadaku. Jadi Allah sendiri yang berjanji akan menunjukkan keajaiban, mengabulkan permintaan-permintaan yang baik dari hambanya, sehingga tidak perlu kita ragu, Allah nggak mungkin ngecewain kita. Begitu kita berdoa yang selaras di hati kita, yakin kepada Allah, Allah akan tunjukkan. Itu rahasia paling gampang untuk hidup bahagia, untuk sukses, untuk dapetin apa yang baik-baik yang kita harapin. Allah berfirman kepada orang-orang yang banyak dosa seperti kita, yang pernah berzina, yang pernah minum khamar, yang mungkin pernah membunuh, yang pernah makan riba, yang pernah melakukan dosa diam-diam, yang banyak dosa, yang kotor, hina, dina. Allah bilang, ya ibadi, hambaku, gitu. Lembutnya panggilan Allah kepada kita. Allah nggak manggil, wahai manusia, wahai pendosa, wahai orang yang hina. Enggak, Allah bilang, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Bilang kepada hamba-hambaku yang banyak dosa. Tapi Allah nggak bilang yang banyak dosa, yang melampaui batas terhadap dirinya. Lembut sekali bahasa Allah. Udah banyak dosa, Allah masih memanggil kita hamba. Bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam di malam hari, tidak ada yang melihat kecuali Allah. Kemudian cuma satu malaikat yang mencatat. Allah Subhanahu Wa Taala berbisik kepada malaikat itu, jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat. Dan jangan kabarkan ini kepada malaikat yang lain. Rasulullah pernah mengatakan pada para sahabat, dunia ini bagi kalian, semua kenikmatan dunia ini, kata Rasulullah SAW, dari zaman yang paling awal sampai dengan zaman yang paling akhir manusianya, itu tidak lebih daripada yang Allah rasakan itu seperti kalian ketika pergi ke lautan. Kemudian perhatikan, ketika kalian memasukkan telunjuk ke dalam laut itu, lalu kalian angkat, kata Rasulullah, telunjuk itu, maka perhatikan berapa banyak air yang bisa kalian ambil. Setetes, 2 tetes, 3 tetes yang paling maksimal. Maka yang menetes dari telunjuk kita itulah adalah kenikmatan yang Allah sediakan di dunia. Jadi kenikmatan yang Allah sediakan di dunia hanya seperti yang mampu kita ambil dari telunjuk kita itu. Sementara kata Rasulullah, sedangkan yang Allah tahan nanti di akhirat bagi kalian orang-orang mukmin itu seperti luasnya samudra itu dan air-airnya.